Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah jaringan komputer, tugas mata kuliah jaringan komputer pada NetaCAD, yaitu dengan judul CCNA Switching Routing and Wireless Essential kelas B 2025. Masih pada modul 1, kita bahas pada subbab 1.6.2 yaitu Lab Configure Basic Router Setting. Teman-teman bisa mendownload di sini untuk apa yang akan kita kerjakan nantinya gitu ya. Oke, lanjut pada pengerjaan yang akan kita kerjakan. Di sini saya sudah mendownload dan saya akan membukanya. Oke, jadi pada tampilan awal ini kita masuk dalam physical mode gitu ya. Lalu ada topologinya, ada PC terhubung ke switch 1 dengan fast Ethernet 06, switch 1 ke fast Ethernet 05 ke router Gigabit Ethernet 001, lalu router 1 ke server Gigabit 000 gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk membuat topologinya ya. Oke. Kita akan coba membuat topologinya. Sebentar. Kita akan baca soalnya gitu. Di sini ada addressing table. Part 1 setup the topology and initialize device gitu ya. Part 2 configure device and verifikasi connectivity. Jadi pertama itu kita akan setup dulu topologinya. Lalu kedua configure device-nya. Oke. Selanjutnya instruction-nya, this is a comprehensive packet tracer physical mode PTPM activity to review previously ya. Oke. Instruction part 1 setup topologi, klik and drag Cisco 4321 ISR the Cisco 2960 itu pada video sebelumnya adalah switch ya. Lalu 4321 adalah routernya. Self to drag berarti taruh di sebelah kiri ya. Di sini taruh sebelah kiri. Router juga kita taruh sebelah kiri. Cable device, klik and drag PC. Oke, kita taruh di sebelah kiri. Lalu server juga di sebelah kiri. Oke. From the PC connect a console cable to Cisco 4321 ISR. Kita menggunakan kabel konsol di sini dari RS232 menuju ke inspect rear ke kabel konsol ya. Oke, ke switch 1 ya. Switch 1 tuh kabel konsolnya di fast Ethernet. Oh, bukan di sini berarti ya. Ke kabel konsol. Oke, di kabel konsol. Betul. Oke, selanjutnya kita cek sudah berapa persen, 6%. Apakah benar physical location? Betul. Selanjutnya kita colok kabel untuk kabel Ethernet ya. Kabel strike dari fast Ethernet 0 menuju ke switch 1 6 ya. 6. Oke, 6. Sudah tersambung. Selanjutnya dari switch 1 ke mana nih? Sebentar kita cek lagi. Dari switch 1 menuju ke router 1 ya. Switch 1 menuju ke router 1 menggunakan kabel yang sama. Fast Ethernet 05 ke Gigabit 001. Oke. Selanjutnya ke server kita pakai kabel orange. Router 1 Gigabit Ethernet 00 ke server ya. Oke, kita zoom dulu. 00 menuju server. Oke, sudah tersambung. Sudah 11%. Lalu kita baca lagi configure the PC interface ya. Oke, configure the PC interface. Selanjutnya di sini pada step 1A, configure IP address, subnet mask, and default gateway setting on PCA. Oke, jadi di PCA itu kita akan setting IP address dan subnet mask pada addressing table ini ya. Nih, sini udah ada ya. IP versi 4 ya. Oke. Oh iya, lupa diaktifkan. Kita aktifkan terlebih dahulu semuanya di sini.
Oke, sudah berwarna hijau. Saya berwarna hijau juga. Oke. Sekarang kita ke desktop, IP configuration, kita pilih static. IP-nya adalah untuk PCA 192.168.1.10 dengan subnet mask /24.255.250. Berarti default gateway-nya adalah 1. Oke, PCA. Lalu untuk IP versi 4-nya pada PCA kita ubah ke static, paste, prefix length-nya kita pindah 64, FE 80 titik adalah 1. Oke, cukup, sudah 22%. Selanjutnya configure IP address subnet mask and default gateway setting on server. Di server, di desktop, IP configuration, kita pilih di IP versi 4-nya dulu, 192.168.0.10. Oke, /24.255.250. Default gateway juga ya. Oke, selanjutnya untuk kita lupa salin ya. Bentar, kita salin dulu. Untuk server, paste, prefix length-nya 64, FE 81. Oke, sudah 33%. Lalu kita masuk ke step 2 di sini, configure the router. Nah, di sini kita akan lumayan banyak konfigurasi router. Console in the router enable privilege exit mode. Oke, berarti kita masuk ke dalam PC. Karena kita tadi sudah sambungkan kabel konsol ke dalam router, berarti kita akan setting routernya dari PC. Kita aktifkan terlebih dahulu. No. Oke, sudah masuk di router. Console in the router privilege exit mode kita aktifkan, enable. Enter configuration mode as in device. Di sini kita akan mengganti nama router ya menjadi R1. Oke, kita akan masuk ke dalam configure terminal. Kita beri hostname terlebih dahulu. Hostname R1. Setelah itu set the router domain name. Oke, kita akan setting domain name ya. Domain name IP domain name as ccna lab.com. Oke, ditambah. Sekarang kita enkripsi passwordnya. Saya enkripsi plain text password, service password encryption. Masuk. Point F, configure the system to require a minimum 12 karakter. Oke, di sini adalah perintahnya, masih masuk di security, masuk security, password, min, length. Oke, dia adalah minimal 12 karakter untuk memberi password. Selanjutnya pada G, configure the username SSH with a encryption password. Oke, ya. Di sini berarti kita akan memasukkan dia SSH ya. SSH berarti dia kita akan buat username SSH admin with encryption password secret 55. Berarti ini kita salin aja ya. Kita salin. Oke, kita copy, paste, kita enter. Oke, aman. Setelah itu dari situ kita akan masuk di point H, generate of crypto ya berarti ya. Kita akan buat crypto key generate RSA 1024. Masuk, selesai. Point I kita akan buat enable secretnya. Enable secretnya adalah dia pakai bintang juga berarti ya, sampai bintang ya. Oke, kita salin aja di sini biar nggak salah. Enable secret, enter. Setelah enable secret kita masuk di buat password di line console 0 dengan password agak rumit passwordnya, jadi saya salin aja biar lebih cepat. Mungkin teman-teman ada yang cepat ngetik, cuman di sini kayaknya terlalu ribet ya untuk passwordnya. Sorry, kita kecilin dulu sedikit. Oke, enter, aman, tidak ada masalah. Lalu kita akan buat line VTI passwordnya ya, VTI-nya line. Oke, di sini masuk, berarti kita akan keluar terlebih dahulu ya.
karena kita akan buat line VTY 04. Passwordnya adalah kita sampai bintangnya kita salin, copy, paste, enter. Setelah itu kita akan coba buat pada poin create a banner MOTD ya. Oke. Berarti kita masuk keluar banner MOTD, router 1 dari PC menuju router 1, berarti R1 kita kasih pagar lagi. Oke, kita enter. Selanjutnya pada poin M enable IPv6 routing, berarti di sini IPv6 unicast routing. Selanjutnya pada poin N configure all three interface on the router with IPv4. Oke, berarti di sini kita akan masuk ya, kita akan konfigurasi dari IP versi 4, lalu IP versi 6-nya juga kita akan lakukan semua. Oke. Setelah masuk, kita akan masuk di interface, ya kan? Kita cek terlebih dahulu. Unicast routing sudah. Descriptionnya juga ya butuh ya, descriptionnya. Banner udah ya. Oke, kita descriptionnya dulu. Oh iya, banner salah ya. Oke, kita ulang banner MOTD. Misalkan kalau di sini tadi banner MOTD-nya adalah mana ya? Banner unauthorized access is prohibited. Oke, benar. Untuk deskripsinya, untuk banner MOTD-nya itu, lalu description-nya masuk ya. No shot, deskripsinya seperti itu masuk. Oh, itu harusnya config di dalam line VTI 0 ya sebenarnya ya. Line VT 04 banner MOTD ya, config line ya berarti ya, bukan ya config if, berarti dia masuk di config if. Kita cek lagi IPv6 config if description no shutdown IPv6 routing, ya kan, description. Berarti dia masuk di sebentar, kita exit dulu. Config register, bukan, kita cek dulu udah berapa persen. 54%. Di router login dan terminalnya belum ya, login dan terminalnya belum, berarti login, terminal line timeoutnya belum, login loopbacknya belum. Kita fokus di console line, berarti masih masuk lagi di config console line. Tadi adalah mana ya, crypto key, enable secret, line console ya, line console 0. Oke, masuk di console line, jadi login, no shutdown tidak ada, dan dia butuh di login sudah, terminal line timeout. Oke, passwordnya sudah, PCA default gateway salah, nanti kita akan ubah. Di situ terminal line timeoutnya ya, dia butuhnya berapa, jadi dia nggak bisa lama-lama gitu. Oke, kita baca lagi soalnya sambil dibuka ini. IPv6 routing. Oke, kita exit. Setelah itu kita akan mulai di interface gigabit router 1 gigabit ethernet 0/0/0. Masuk config if 192 IP address 192.168 titik router 1 ya, 0 dari PCA ke router 1 0/1
0.1/24.255.255.255.255.0. Lalu IPv6 addressnya adalah 201 DB8 achat 1/prefix adalah 64. Lalu IPv6 address FE80, lalu link lokal. Selanjutnya masuk ke exit interface Gigabit Ethernet 0/0/1, masuk dengan IP versi 4 nya adalah IP address 10.0.1.255.255.255.0. Oke, setelah itu kita masuk di IP versi 6, address adalah 201 DB8 achat 2.1/64. IP versi 6 default gateway-nya FE80.21 link lokal, masuk. Kita akan cek lagi apa aja yang udah yang belum. Description Gigabit Ethernet 0.01 description IP address 1 Gigabit Ethernet 0. Oh salah ya, loopback ya. Security main username TTL terminal line timeout. Berarti Gigabit Ethernet 001 nya salah ya. IPv4 addressnya salah tah. Bener lah. Oh salah ya, 11 ya. Oh oke. Berarti kita masih di 01 ya ini ya. Tadi kan masuk di interface Gigabit 01. Berarti di IP address 168.1.1.255.255.255.0. Oke, 65%. Lalu kita cek lagi description. Oh iya, description ya. Descriptionnya belum. Descriptionnya apa ya? Kalau untuk description kita connection to router 1 Gigabit Ethernet 01 adalah R1 menuju ke switch ya, user server ya. Oke, sudah. Lalu no shutdown, kita exit interface Gigabit Ethernet 000. Descriptionnya adalah connection to R1 to 000 ke server tadi harusnya. Kebalik ya, udah nggak apa-apa lah ya, kita di sini kita switch aja gitu ya, balik. Sorry, shutdown, exit. Selanjutnya kita memasukkan IP loopback ya, IP loopback. Oke, dengan perintah interface loopback. Oke, loopbacknya di sini ada angkanya enggak ya? Loopback 0 ya. Enter. Oke, IP loopback. Lalu IP address 10.0. Oh iya, tadi kita masukin IP-nya loopback 0 IPv6. Salah juga berarti tadi IPv6 ini ya, 201 DB8 achat 21 prefix line 64. Oh error karena tadi udah dipakai ya, berarti kita akan hapus dulu. Kita akan benerin dulu di interface Gigabit 001 IPv6 address. Kita benerin dulu di IPv6 addressnya ini 201 DB8 tik achat 6 IPv6 address FE80.1 link lokal.
masuk ke dalam interface loopback 0, masuk IPv6 address 201 DB8 achat 212 prefix 64001 address. Oke, kita akan coba exit dulu, exit lagi, show running config, unique routing, loopback. Oke, sudah masuk IP-nya, cuman di bagian gigabit ethernet mana nih, gigabit interface gigabit 00, IP-nya 192.168.1.1, betul. IPv6 address FE80 link lokal 21. Oke, di sini ada 2 IPv6 ya. Ada 2 IPv6 untuk gigabit ethernet 0/1 gitu ya. Oke, untuk menghapusnya kita masuk lagi configure terminal, masuk di interface gigabit 001. Oke, tadi karena kita ada salah di bagian masukin IPv6 nya double, jadi kita akan menghapus salah satunya dengan perintah no IPv6 address. Kita akan hapus 201 DB8 achat 2.1.1/64. Oke, kita akan cek dia no shutdown, exit, show running config, enter. Untuk gigabit ethernet 01 sudah terhapus jadi 11/64, link lokalnya juga FE81. Oke, sudah benar. Sekarang kita baru bisa masuk di bagian IP loopback ya. Oke, configure terminal, interface loopback 0. Oke, kita akan coba masukkan IPv6 address 201 DB8 achat 2.1.1/64, lalu IPv6 address FE80 1 masih 1, link lokal. Oke, no shutdown, exit, show running config, IP domainnya ccnalab.com, lalu interface loopbacknya 0 10.001.255.250 FE81 link lokal, betul. Lalu interface gigabit 00 nya adalah 01. Oke, lalu FE link 1 lokal kita harus cek ulang, DB8 achat 164, betul. 01 adalah DB11. Oke, 1164. Oke, betul. Selanjutnya kita baca lagi soalnya. Sambil kita geser-geser. Configure sudah, the router show. Kita harus setting dia punya waktu ya. Dia punya waktu harus ada agar tidak sembarangan LAN di VTY ini tuh bisa mengakses terus-terusan gitu ya, karena itu berbahaya kalau dia bisa mengakses secara terus-menerus. Dengan perintah kita masuk di bagian login ya. Kita masuk di configure terminal terlebih dahulu. Setelah masuk login, perintahnya itu adalah login block 4 ya, 120. Oke, 120 attempts 3 within 60 menit ya. Oke, setelah itu exit, masuk dalam sini, configure from console by console. Lalu kita akan set the clock on the router. Kita set aja pada waktu kita sekarang ya. Clock set sekarang jam 00.31. Oke, 00.31
00 seperti itu. Kita sekarang tanggal 6 September 2025. Oke, kita cek lagi. What would be resulting router prior completing the copy running startup. Oh, berarti kita akan menyimpan save-an kita ya, copy running startup config agar tidak hilang gitu ya. Oke, kita cek lagi, cek resultnya. Oke, udah semua. Terminal line timeout, transport input belum. Kita akan coba lagi. Oh, server ya, IP address v6 di server. Oke, salah di server. Kita masuk dulu, kita benerin yang di server dulu. Oke, dia salah, nggak mau baca IP versi 4 dari si server ini sendiri gitu ya. Server adalah 192.168.0.10. Oke, seperti itu. Untuk default gateway-nya 168.01, betul. Lalu FL80 benar, 80%. Kita cek lagi. Untuk server default gateway masih salah, default gateway IPv6. Kita cek lagi di API configuration. Server ini 81, betul. Untuk ininya 255/64, betul. Server FE8081 201 DB8 201 DB8 ACA titik 1064, betul. 168.0.10/24 betul. 255.2550. Lalu yang salah tadi di bagian PC ya. PCA adalah default gateway-nya. Default gateway dari PCA. Kita keluar. Default gateway dari PCA 168. Wah, 11 ya harusnya. Oke, 83%. Selanjutnya kita tinggal di terminal line timeout ya. Terminal line timeout, sebentar. Saya akan coba cek dulu di terminal line timeout. Oke, berarti dia masuk di semua line ya. Lalu di terminal line timeout. Oke, berarti ini aja yang kurang. Kita masuk lagi ke PC, lalu di terminal. Oke, di router 1 masuknya dia di line console, berarti ya dia masuk di configure terminal line console 0 ya. Lalu exec timeout 4 0. Oke, login, exit. Oke kan, exit, copy running startup config. Kita cek lagi. Oke, sudah benar. Line VTY 0, line 1 password, terminal transport input SSH belum. Berarti kita masuk di line VTI lines ya. Oke, kita masuk lagi, configure terminal, masuk di dalam line VTI 04, masuk transport input SSH, masuk di crypto ya. Sebentar. Oke, transport input SSH berarti dia pakai ya. Coba kita cek lagi. Transport input SSH, login lokal. Setelah masuk login lokal kita exit. Oke, kita cek lagi apa lagi yang kurang. Terminal line timeout. Oh, berarti sama aja kayak tadi ya. Masuk lagi berarti line exit timeout. Oke, selanjutnya exit, copy running startup config. Selanjutnya kita terakhir di server default gateway IP versi 6. Kenapa dia nggak mau ya? Padahal udah bener nih.
di server ya kan, ini server nih, IP-nya sekian. Coba kita cek lagi ya di desktop dengan IP versi 4 192.168.0.10. Lalu subnet masknya benar. Wah, default gateway-nya kenapa 10 ya? Proses 1. Oke, 100%. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah melakukan sebuah latihan pada modul 1 pada bab 1.6.2, yaitu kita membuat sebuah topologi dalam physical mode. Tadi kita tarik router, switch, dan server pada rak sebelah kiri, lalu kita sambungkan kepada PC untuk mengkonfigurasinya. Konfigurasinya kita di sini menggunakan router. Router ini saling terhubung ke dalam switch dan server. Router ini kita konfigurasi menggunakan line console, maksudnya menggunakan kabel konsol. Kita akan setting tadi itu router itu mendapatkan IP Gigabit Ethernet 0 yang mengarah ke server, lalu 01 mengarah ke switch. Tadi cuman salah deskripsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada video kali ini, mohon maaf apabila penjelasan kurang jelas atau masih banyak salah-salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.